Selamat pagi Pak. Gimana kabar Pak? Sehat. Eh, Bagaimana Pak? Tidak sibuk pada pagi hari ini? Baik Pak. Pada pagi hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Dan seperti yang saya sudah kita sepakati teman bahwa hari ini saya mungkin akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah ini. Dan hari ini kenapa saya harus mewawancarai Bapak di sini, karena ini adalah tugas saya dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi di sekolah kita yang Bapak pimpin. Jadi mungkin ada nanti beberapa pertanyaan nanti yang mungkin Bapak bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Bagaimana Pak, kita mulai ya Pak ya? Baik. Jadi Pak, di sekolah ini mungkin ada banyak kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang memang menjadi dilema dalam dilema Bapak ya, mungkin kepada kami semua dan mungkin juga kepada peserta didik dan mungkin juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak hadapi di sekolah ini Pak? Bila suatu kasus yang memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, saat akan membuat keputusan, saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai satu dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Apakah kira-kira ada masalah-masalah, cerita-cerita atau pengalaman Bapak yang tentang keputusan apa ini Pak, mengenai dilema yang ada di sekolah? Apakah ada contoh-contohnya, misalnya Bapak hadapi? Hanya kebijakan harus salah satu kebijakan harus jadi tidak memberikan orang lain merupakan atas kebersamaan Baik Pak, jadi itu adalah kasus-kasus yang pernah salah satu lah ya Pak ya, yang Bapak guru hadapi di sekolah. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelumnya mengambil keputusan, maka saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan-masukan. Baik Pak, jadi beberapa pengalaman yang saya hadapi juga mungkin saya pernah melihat bagaimana Bapak mengambil keputusan bersama Bapak Ibu guru semua. Jadi apa langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Menelaah kasus yang terjadi secara rinci,
misalnya waktu kejadian pihak yang terlibat satu satu dilema dan lain-lain. Selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran satu item atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian dan keadilan. Tidak memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama bersalah. Dan yang terakhir yang akan saya laksanakan akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Terima kasih Pak, luar biasa sekali ya Pak. Lalu apa hal-hal yang Bapak lakukan selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Pada kasus satu dilema etika misalnya, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan kemudian benar melawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Oke Bapak ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi selama ini juga hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ya Pak ya? Tentu saja dalam menanggapi masalah-masalah dilema etika ini tentu saja ada juga tantangannya, dan apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah ini yang Bapak hadapi. Selama ini menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian pada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan keras dan menjadi bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih dua dilema, padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Oke, baik Pak ya. Dan tentu saja dalam pengambilan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ada banyak sekali tantangan. Lalu apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memilih jadwal yang lain hari-hari berikutnya dalam menyelesaikan dilema etika ya? Seperti bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan sebagai pemimpin? Biasanya di situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat dan informasi yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama dengan
saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dan mengamati. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Luar biasa ya Pak ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang mungkin sudah Bapak hadapi di tempat ini dengan guru-guru atau orang tua siswa atau mungkin juga peserta didik di sekolah ini Pak? Kadang ada hal yang saya membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan lain-lain sebagainya, termasuk wakil guru dan ada peneliti pendidikan. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dan mengambil keputusan. Oke Pak ya, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Tentu saja dari pengalaman yang Bapak hadapi mungkin ada banyak hal-hal, pengalaman, pelajaran yang bisa kita ambil dari dilema etika yang Bapak hadapi, dan tentu saja pembelajaran apa yang mungkin Bapak dapat petik dari mengambil keputusan dilema etika Pak? Ada banyak hal yang saya pelajari dalam berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, sebenarnya kita memiliki prinsip yang didasari nilai kebajikan dan buruk. Oke, baik Pak. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih untuk bisa sharing bersama Bapak pada hari ini, dan mudah-mudahan jawaban dari Bapak menjadi acuan saya ke depan bahwa pemimpin itu harus sering-sering berbincang dengan bawahannya ya Pak ya, dan kemudian bagaimana juga mengetahui karakter masing-masing sebagai seorang pemimpin. Dan kita ini memang bukan robot Pak, atau bukan benda mati, dan kita harus kenali beberapa kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan mana hal yang bisa kita ambil, mana yang benar, dan mungkin mana juga yang salah. Baik Pak, terima kasih untuk pengalamannya, dan mungkin saya senang sekali bisa berbincang pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan saya berharap Bapak menjadi pemimpin yang lebih baik ke depan, dan mungkin juga saya mudah-mudahan menjadi pemimpin di suatu saat. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya pada pagi hari ini. Terima kasih.